Pemirsa, beberapa hari menjelang Idul Adha, Presiden Joko Widodo meresmikan kick-off penyelesaian HAM berat secara non-yudisial di Kabupaten Pidi, Aceh. Kasus Rumah Gedong menjadi salah satu yang direkomendasikan tim. Seperti apa hasil dan apa yang diharapkan kelak? Berikut laporan tim iNews. Penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial atau tanpa peradilan didorong pada upaya pemulihan hak-hak korban dan keluarganya. Namun masih ada banyak korban lain mengharapkan penyelesaian HAM berat secara yudisial tetap harus dilakukan. Kepada iNews, Ketua Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Profesor Makarim Wibisono, menjelaskan pro dan kontra seputar isu ini. Non-judicial proses berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang khusus ditujukan kepada para korban dari pelanggaran HAM masa lalu, ya. Jadi ini adalah sebenarnya bagaimana mengusahakan agar supaya para korban yang menderita akibat dari pelanggaran HAM masa lalu itu ya, dipulihkan hak-haknya, baik hak-hak sebagai warga negara maupun juga hak-hak konstitusionalnya. Ya, oleh karena itu kita juga mengharapkan ya bahwa juga proses non-judicial mechanism ini juga bisa membuat agar supaya jangan sampai ya masalah pelanggaran HAM masa lalu ini terulang kembali. Jadi ini bisa merupakan suatu usaha daripada pencegahannya. Presiden Jokowi mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. 3 kasus diantaranya ada di Aceh, yakni kasus Rumah Gedong tahun 1989, tragedi Jambu Kepok tahun 2003, dan peristiwa Simpang KKA tahun 1999. Komite Peralihan Aceh atau KPA yang meranggotakan para mantan kombatan GAM berharap alih fungsi bangunan bekas Rumah Gedong yang menyimpan riwayat sejarah konflik Aceh bisa bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Kan kita ini kalau berbicara sejarah tentu tidak semata-mata baik, ya. Ada juga sejarah-sejarah yang kelam itu yang harus kita lestarikan. Maka sangat kita sayangkan ketika pengalih fungsian Rumah Gedong ini dilakukan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini kita tidak menginginkan Rumah Gedong itu dialihfungsikan. Seharusnya di situ memang dibangun sebuah monumen, sekolah ataupun yayasan yang bisa melestarikan Rumah Gedong tersebut menjadi sebuah museum dan juga agar masyarakat Aceh generasi selanjutnya mengetahui tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Aceh. Azhari mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial memang tidak ada dalam butir kesepakatan MOU Helsinki. Namun demikian, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah berupaya untuk melakukan penyelesaian hak-hak korban. Bukan membawa kenangan kepada masa konflik dahulu, tapi ini adalah sebuah sejarah, sebuah peristiwa yang perlu kita ingat agar tidak terulang lagi di kemudian. Dari data sementara, terdapat 99 korban yang mendapatkan kompensasi dari 3 peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh. Jumlah ini akan terus bertambah. Masing-masing korban akan mendapatkan pengobatan gratis, pemberian kartu Indonesia Sehat, beasiswa, dukungan dana wirausaha, hingga kartu izin tinggal terbatas. Dari Kota Banda Aceh, Pidi, dan Jakarta, Taufan Mustafa, Jamal Pangwa, tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengamat dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Syaifuddin Bantasyam mengatakan penyelesaian non-yudisial pada kasus pelanggaran HAM berat tidak bertentangan dengan hukum. Namun tantangan bagi pemerintah pusat adalah menghindari kesenjangan bantuan antar korban dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui. Berikut wawancara Syaifuddin Bantasyam dengan kontributor iNews di Banda Aceh, Taufan Mustafa. Hanya pada pemulihan hak-hak korban yang bersifat tidak ada kaitannya dengan kebenaran dan keadilan. Yang bersifat hak-hak korban itu khususnya yang sekarang difokuskan itu adalah pada bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan beberapa hal lain, ya, semacam bantuan pengembangan UMKM dan sebagainya yang selama ini sebenarnya merupakan skema yang sudah digunakan oleh pemerintah seperti Keluarga Harapan, ya. Kemudian dalam program pengentasan kemiskinan. Nah, itu jawabannya itu.
Jadi saya mengatakan bahwa kalau yang dicari hanya pemulihan dalam sektor dan para korban dan ahli warisnya menginginkan, setuju mereka, maka mereka akan merasa cukup dengan itu. Tapi kalau ada di antara mereka atau korban lainnya atau ahli warisnya mencari keadilan dan kebenaran, itu tidak cukup dengan pendekatan non-yudisial. Lalu apakah ini bertentangan dengan ketentuan yang ada? Tidak. Karena ketentuan yang ada memang tidak melarang ada pendekatan-pendekatan yang semacam ini, misalnya pendekatan non-yudisial seperti sekarang ini, itu tidak ada larangannya di dalam peraturan. Jadi kalau kita melihat pendekatan yang sifatnya normatif, itu boleh-boleh saja pendekatan itu dilakukan, tidak ada sesuatu yang dilarang. Tetapi kita kalau kembali kepada aturan juga, maka aturan mengatakan bahwa terhadap pelanggaran HAM pada masa lalu, maka diselesaikan dengan dua cara, pembentukan pengadilan HAM ad hoc, lalu dengan cara rekonsiliasi. Nah, kalau pembentukan pengadilan HAM ad hoc itu harus diusulkan ke DPR. Nah, ini kan aspek politik mungkin akan memainkan peran di situ. Apakah DPR misalnya merasa kalau dibentuk nanti ini akan membuat mereka dari organisasi partai politik tertentu dirugikan, apalagi sekarang ini ya mendekati tahun politik, sudah dalam tahun politik, dan tahun depan ada pemilu lagi kan. Jadi ada campur tangan legislatif, dan itulah yang menyulitkan selama ini. Ya, ketidaksesuaian, satu pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam kaitannya dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kalau rekonsiliasi larinya kepada KKR. Nah, kita sayangnya Undang-Undang KKR itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006 yang lalu. Nah, sayangnya sampai dengan sekarang itu tidak pernah ada upaya serius dari pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang baru KKR gitu. Karena itu tidak digunakan. Nah, saya kira kenapa kemudian pendekatan non-yudisial yang ditempuh oleh Jokowi, ya itu ada kaitannya juga dengan ketidakmampuan menggunakan sarana pengadilan HAM ad hoc, kemudian bukan ketidakmampuan, yang kedua ketidakmungkinan menggunakan KKR karena tidak ada landasan.